Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benar patuh dan tunduk. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuhlah dan tunduk kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang dikenal dengan As-Sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, baik Al-Quran juga Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan. Wa dalam finalan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku simak dan Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi SAW di setiap momen-momen penting, beliau selalu membuka dengan 3 ayat penting yang bertakwa kepada Allah, lalu mengingatkan agar seluruh umatnya selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam masalah ibadah. Kesempatan kita ini akan membahas tentang masalah taubat dan istighfar adalah solusi masalahmu. Saudaraku seiman, fenomena demi fenomena alam terus saja diperlihatkan dan dipertontonkan oleh Sang Pencipta Allah di depan-depan kita, di depan mata kita. Bahkan di negara Indonesia yang merupakan komunitas muslim terbesar, banjir, longsor, gempa, tsunami, dan segala macam fenomena ini. Yang kita sayangkan teman-teman sekalian, kita melihatnya seperti seakan-akan sebuah berita saja, bukan sebuah peringatan. Seakan-akan itu bisa terjadi dan bisa hilang atau kita bisa hilangkan. Padahal hampir seluruh ilmuwan, bahkan pemerintahan di muka bumi ini, pada saat terjadi musibah dan fenomena alam seperti ini,
mereka tidak akan pernah bisa punya solusi kecuali menerimanya, dan setelah itu pada saat sudah reda baru mereka bisa mulai memperbaiki lagi infrastruktur atau yang sejenisnya. Saudaraku seiman, seharusnya kita sebagai orang beriman memahami masalah ini. Tidak akan mungkin terjadi sebuah musibah, apalagi merata, kecuali ada masalah yang sudah kita lakukan dan terus-menerus dalam pelanggaran tersebut. Rasionalnya, kalau Anda kerja di satu perusahaan, apakah masuk akal Anda tiba-tiba dikeluarkan, dipecat, atau misalnya diberikan sebuah surat peringatan atau SP biasanya disebutkan, tanpa Anda melakukan pelanggaran? Tentu secara akal sehat tidak mungkin. Pasti ada pelanggaran yang Anda lakukan. Kemudian diberikanlah surat peringatan pertama, tidak mau juga surat peringatan kedua, tidak mau juga surat peringatan ketiga. Sebagian perusahaan cuma sampai surat peringatan kedua, kemudian setelah itu di PHK. Banyak orang subhanallah, dia tunggu dulu surat peringatan itu datang, baru dia mau berhenti. Atau bahkan sudah di PHK baru dia menyesal. Kenapa harus seperti ini, saudara muslim? Kenapa kita tidak menjadi orang yang berprestasi saja, orang baik-baik saja? Kenapa harus mencoba-coba pelanggaran sehingga kita kena ancaman-ancaman? Kenapa Anda tidak menjadi seorang pegawai berprestasi di perusahaan Anda yang mendapatkan semua bonus, semua gaji, semua fasilitas hanya karena Anda berprestasi? Apa itu prestasi, teman-teman? Taat dan patuh. Selama Anda taat dan patuh pada peraturan perusahaan, Anda tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, Anda akan dapat semua fasilitasnya. Ini contoh rasional. Itu lingkup kecil di sekitar Anda. Bagaimana kalau kita bicara lingkup lebih besar, fenomena alam? Sebagai orang beriman kita tahu landasan agama kita, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, memberikan rezeki kecuali Allah. Itu konsep dasar agama kita. Dari kecil kita ditanamkan masalah itu. Kita hidup, mati, semua untuk kalimat ini. Dan bahkan orang kalau mau masuk Islam mengucapkan kalimat ini. Dakwah Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah. 10 tahun pertama belum ada perintah apa-apa. Belum ada jihad, belum ada puasa, belum ada zakat. Perintah sholat 5 waktu, kejadian Isra Mi'raj di tahun ke-11 dari masa kenabian. Lalu apa isi dakwah Nabi SAW 10 tahun itu? Menetapkan tentang memahami makna la ilaha illallah. Jangan bergantung pada benda-benda mati seperti pohon. Jangan lagi makan bangkai, jangan lagi melakukan ini dan itu. Diingatkan oleh Nabi SAW sehingga ayat-ayat Makkiyah, surah-surah Makkiyah yang turun di Mekah umumnya berisikan tentang peringatan agar bertauhid kepada Allah dan menjauhkan semua pelanggaran seperti ini. Supaya manusia yang nanti beriman, lahir seperti figur Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, ridwanullahi alaihim, orang-orang yang terkenal dengan keimanan dan juga ketauhidannya, itu tertanam benar sehingga mereka tidak berani sama sekali untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran karena tahu akan terjadi fenomena-fenomena yang besar. Allah berfirman dalam surah Hud, disebutkan di ayat 117-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh manusia, bahkan umat orang-orang beriman, bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Apa artinya? Berarti fenomena-fenomena yang datang, saudara kusiman, ada sebab. Dan kita kalau menjadi orang yang cerdas, ambil pelajaran dari masalah itu. Saya akan coba bacakan beberapa ayat. Coba teman-teman tadabburi ayat ini sehingga kita sadar atau lebih menyadari bahwasanya semua ini sebabnya adalah dari kita sendiri. Dan kalau kita tidak menyadari akan datang peringatan-peringatan yang lebih besar lagi. Kata para ulama, seorang pencuri atau maling sebelum mencuri, Allah akan kirim kepada dia sinyal rasa takut. Sebelum berzina, Allah kasih dia sinyal supaya takut. Takut ke hotel, takut ketahuan, takut begini, itu sinyal. Kalau dia berhenti dia akan selamat. Tapi karena tetap saja dia terabas dan melakukan pelanggaran, Allah datangkan sinyal yang kedua, ketahuan oleh orang. Mungkin dia pada saat masuk hotel ketahuan oleh tetangganya, mungkin dia ditelepon oleh pasangannya, mungkin ini dan itu, atau pada saat dia mau mencuri kelihatan oleh orang, tapi masih bisa lolos. Kalau dia berhenti di peringatan yang kedua, dia akan selamat, dia bertobat dan istighfar. Tapi tidak, ada orang merasa, oh saya kan belum ketangkap, dia ulang yang ketiga, Allah datangkan peringatan yang ketiga, ditangkap oleh masyarakat, digebukin sampai bisa meninggal dunia. Kenapa harus tunggu cobaan-cobaan berat seperti ini datang baru mau berhenti?
Kenapa enggak menjadi orang yang cerdas? Begitu ada sinyal peringatan sebentar saja kita sudah langsung berhenti. Allah ingatkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min hasanatin faminallah, wa ma asaba min sayyi'atin wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Artinya, apa saja nikmat yang kau peroleh, kesehatan, kekuatan, semua yang kita bisa miliki, makanan, minuman, ada pasangan halal, bisa melakukan biologis yang halal, apa saja, anak, tempat tinggal dan seterusnya, semua dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan ayat ini adalah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, sebagai hukuman bagimu wahai anak Adam disebabkan karena dosamu. Juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu, kecil saja, kaki kita jalan ke sentuh batu, ke seleo, apalah yang berhubungan dengan kita pribadi, atau hal yang lebih besar. Hal yang lebih besar misalnya terjadinya fenomena alam tadi. Maka apapun musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar. Ibnu Katsir mengatakan makna ayat ini, surah Asy-Syura ayat 30, adalah musibah-musibah apa saja menimpa kamu wahai anak Adam, hanyalah karena keburukan-keburukan yang telah kamu lakukan. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan sehingga dia tidak membalas kesalahan-kesalahan kamu, bahkan dia memaafkan. Saya tidak bisa bayangkan teman-teman kalau seandainya Allah murka sepenuhnya, seperti apa musibah yang datang. Sedikit gempa menghancurkan sekian ratus rumah, sekian ribu rumah, longsor menghancurkan satu perkampungan, satu perdesaan, satu kota. Kenapa harus menunggu ini semua terjadi? Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 41, Allah juga mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Ibnu Katsir juga mengatakan dalam tafsir beliau, akan terjadi kekurangan pada tanaman, buah-buahan disebabkan karena kemaksiatan. Abu Aliyah mengatakan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, maka ia telah berbuat kerusakan di muka bumi, karena kemakmuran bumi dari langit adalah karena ketaatan. Artinya datangnya semua rezeki ini karena taatnya penduduk bumi. Kapan ada satu yang melanggar saja sudah cukup untuk mengorek permasalahan dari langit sana atau dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau banyak orang melakukan, apalagi kalau sampai dilegalkan. Sebaliknya, andai saja kita menjaga diri kita dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, kita saling mengingatkan, satu warga masjid begini, satu kompleks seperti ini, satu RT, RW, terus lurah, camat, sampai ke wilayah-wilayah, bahkan sampai ke jenjang tertinggi, pimpinan tertinggi di negara kita. Itu saling mengingatkan agar jangan sampai terjadi pelanggaran. Toh juga memang pelanggaran agamanya semuanya buruk, teman-teman sekalian. Yang agama larang itu semuanya buruk. Bohong, menipu, mengganggu orang, menggunjing, memfitnah, mencuri, semua buruk. Semua yang agama suruh baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, berbakti, berbagi, semuanya agama perintahkan baik. Maka kita disuruh jadi orang baik. Kalau kita saling memberikan peringatan, apa janji Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjadi kemaksiatan. Dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari 1400 tahun lalu turun ayat ini di tangan Nabi SAW, terima oleh Nabi SAW, dan akan terus ditilawahkan oleh orang beriman sampai hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ini 3 buah ayat dalam Al-Quran, tentu masih banyak yang lainnya, karena khutbah Jumat saya ringkaskan. Kita dengarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi SAW memperingatkan masalah ini. Dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilatul Auliya.
Yang berbunyi kata Nabi SAW, al-masaibu wal amradu wal ahzanu fid dunya jaza. Yang artinya semua musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan di dunia merupakan balasan dari dosa-dosa. Juga dalam hadis yang kedua, kata Nabi SAW, la yusibu rajulun hudshun udin, khudshun atau khadshun udin wala atharatun qadamin wala ikhtilaju irqin illa bidhanbin wa ma ya'fullaha akthar. Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang. Teman-teman lagi jalan ketusuk dengan potongan kayu atau kesandung atau dijatuhi potongan ranting pohon pun, atau tergelincir telapak kakinya atau terkilir uratnya, kecuali dengan sebab dosa, dan apa yang Allah maafkan lebih banyak daripada itu. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Jarir dalam Jami'us Sahih As-Saghir. Hadis yang ketiga adalah sabda Nabi SAW. Ini peringatan yang luar biasa yang harus dijadikan sebagai pegangan oleh kaum muslimin. Saya langsung bacakan saja terjemahannya karena hadisnya cukup panjang. Yang berbunyi, kata Nabi SAW, wahai orang-orang muhajirin, maksudnya penduduk Mekah yang sempat hijrah di Madinah, tentu peringatan buat kita semua juga. Kata beliau, ada 5 perkara, jika kamu ditimpa 5 perkara ini, aku memohon perlindungan kepada Allah agar jangan sampai kalian mendapatinya. Dia akan menjadi masalah besar buat kalian. Yang pertama, kata Nabi SAW, tidaklah perbuatan keji seperti contohnya bakhil, zina, minum khamar, judi, merampok. Semua yang memang juga di pemerintahan kita dan pemerintahan negara-negara lain dianggap kriminal. Dalam agama memang sudah dianggap juga kriminal, pelanggaran. Dikatakan dilakukan pada suatu masyarakat, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan di satu masyarakat secara terang-terangan, kecuali akan tersebar wabah penyakit dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang yang telah lewat terdahulu. Mana pernah kita dengar kisah umat dulu ada coronanya? Mana kita pernah dengar ada virus ini, bakteri itu? Tidak pernah kita kenal di kisah-kisah masyarakat terdahulu. Kenapa bisa ada di masa kita? Nabi SAW, kiai dan guru kita sudah memberikan kita bocorannya. Karena perbuatan keji merajalela. Sampai seakan-akan anak-anak muda kalau melakukan perzinahan atau pergaulan bebas di pinggir jalan tidak malu lagi bagi mereka, kayak bukan pelanggaran. Yang lebih unik, orang di sebelahnya lewat, ya sudah, dia berbuat terserah dia. Oh itu modern, oh itu memang anak muda. Bahkan banyak orang tua yang bilang sama anak-anaknya, kau masih muda, nak nikmati. Nikmati apa? Bermaksiat kepada Allah. Suruh berzina, suruh pacaran, suruh minum khamr. Nanti kalau sudah di penjara baru menyesal orang tuanya. Kok aneh benar? Bagaimana bisa seseorang antara kita, bapak-bapak sini, saya ingin sentuh sedikit kecemburuannya. Anda bisa ridho seorang anak laki-laki datang menjemput anak perempuan Anda, pamit om, pamit paman, jemput. Mau diapakan anak perempuan Anda? Dibawa jalan, lalu tidak terjadi perzinahan? Itu adalah kehormatan Anda, anak perempuan itu. Kapan tercoreng, sedikit dan tidak mungkin jalan berdua di motor, di mobil, ke bioskop, lalu tidak terjadi perzinahan. Lalu kemudian setelah malu, hamil luar nikah, baru Anda malu. Subhanallah. Kok tunggu malu itu datang baru mau tahu, baru mau kok. Kenapa enggak berhentikan? Kau suka anak saya, nikahi dia. Ini hukum Islam. Selesai. Mereka pacaran setelah nikah, silahkan. Pak safar sama-sama masuk hotel, resmi, silahkan. Bahkan punya anak berpahala dalam Islam. Kenapa harus zina? Kenapa harus melakukan perbuatan yang haram dan dibiarkan, dianggap sesuatu yang luar biasa? Pada saat orang tua di zaman kita sekarang memasang tenda depan rumahnya karena pernikahan anaknya, malu. Oh, nikah masih muda, pasti ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau gonta-ganti anaknya dengan pacar demi pacar, datang pacarnya pada malam minggu ini. Kemudian tetangga tanya, siapa itu bu? Siapa itu pak? Oh itu pacar anak saya. Tidak malu. Pacaran sebelum nikah maksudnya apa? Zina, pelanggaran agama, dan ini dosa besar. Bangga. Bulan depan datang laki-laki yang lain. Siapa itu? Tanya, oh itu pacar baru anak saya. Mana yang lalu? Putus sampai 10 kali gak malu. Nikahkan anak muda, malu. Kenapa terbalik fitrah kita ini? Kenapa jadi rusak seperti ini? Kenapa justru perintah agama yang kita tinggalkan? Kenapa justru pelanggaran yang kita dahulukan? Padahal ini bisa mendatangkan musibah yang luar biasa. Kemudian kata Nabi SAW, itu wasiat yang pertama. Yang kedua kata beliau, tidaklah mereka mengurangi takaran, curang di timbangan. Kecuali mereka akan disiksa dengan peceklik
kehidupan susah, dan kezaliman pemerintah. Ini sabda Nabi. Ini pelanggaran terjadi. Transaksi timbangannya ditaruh magnet, diubah ininya, diubah itunya. Kenapa akhirnya? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa enggak cari yang halal? Kenapa? Masalahnya apa? Keberkahan yang kita cari. Berapa banyak orang gaji cuma 1 juta, 2 juta 1 bulan, tapi dia hidup, anaknya ikut, istrinya tinggal sama dia, anaknya 3, mertuanya numpang, hidup. Ada orang 50 juta tiap bulan gak cukup-cukup, karena gak ada keberkahan. Berkah itu yang dicari, kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kemudian kata Nabi SAW, yang ketiga, tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia yang susah, maka mereka tidak akan diberikan hujan. Yang keempat, orang-orang tidak membatalkan perjanjian Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh dari selain mereka atau orang-orang kafir menguasai mereka dan merampas sebagian apa yang ada di tangan mereka. Dan yang terakhir yang kelima kata Nabi SAW, dan selama pemimpin-pemimpin negara tidak menghukumi dengan kitab Allah dan memilih-milih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Harusnya kan tidak boleh ribut, tapi terjadi karena fenomena seperti ini. Dan hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Bazzar, Al-Baihaqi dari Ibnu Umar dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya lalu selanjutnya, apa yang kami harus lakukan? Maka itu judul khutbah kita, taubat dan istighfar. Apa itu istighfar teman-teman sekalian? Istighfar ini adalah kita memohon maaf. Seperti misalnya Anda melakukan satu pelanggaran di kantor atau sama seseorang, Anda mengatakan maafin saya. Itu istighfar. Kita kayak minta maaf sama Allah karena melanggar. Taubat itu apa? Pengikraran tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut. Itu namanya istighfar. Itu namanya taubat. Makanya kita menggabungkan keduanya antara istighfar dan taubat. Perhatikan apa yang dikatakan oleh para salafus saleh tentang masalah istighfar dan taubat ini. Kita istighfar, kita taubat. Dan tentu kita istighfar, ucapkan ya Allah, aku mohon maaf kepadamu, astaghfirullah, wa atubu ilaih, aku janji tidak akan mengulanginya. Semua orang yang tadi kita coba memperbaiki dan tidak akan kembali kepada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dengarkan apa perkataan para salafus saleh tentang masalah istighfar. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu kita memiliki 2 pelindung dari azab. Bisa tidak datang siksaan. Fenomena-fenomena alam yang menakutkan itu tidak akan terjadi. Karena 2 hal. Salah satunya telah pergi, kata Abu Musa al-Asy'ari, yaitu keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Kalau kita hidup di zaman Nabi dulu, maka Allah tidak hukum karena ada Nabi. Nabi bisa memohon ampun, Nabi bisa memohon agar azab Allah tidak turun. Tapi sekarang Nabi sudah meninggal. Maka kata beliau apa? Dan tersisa 1, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi, maka pastikan kita akan binasa. Rabi' ibn Husain rahimahullah seorang tabi'in mengatakan, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang, dan Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah. Siapa yang berdoa padaku di waktu lapang, bapak-bapak di sini lagi sehat, lagi pekerjaan ada, rumah ada, mobil ada, istri ada, anak ada, di situ Anda justru puncaknya harus berdoa. Minta dipertahankan nikmat itu adalah afdal, lebih baik daripada nanti musibah datang baru minta dikeluarkan dari masalah. Misal kita lagi sehat, minta ya Allah pertahankan kesehatan saya, itu lebih baik daripada nanti sudah sakit baru minta kesembuhan. Lebih baik ini, lagi kaya, lagi mampu, minta dipertahankan nikmat itu, tamak dengan rahmat Allah, lebih baik daripada nanti kalau sudah bangkrut baru minta diberikan jalan keluar. Dua-duanya bisa, tapi ini lebih baik. Kata Nabi SAW, siapa kata Allah SWT, siapa yang berdoa padaku di waktu dia lagi lapang, aku akan penuhi kebutuhannya di waktu dia sedang sempit. Wa man sa'alani a'taitu. Siapa yang memohon kepadaku, merengek, manja kepadaku, aku akan berikan. Wa man tawadha'a li rafa'tu. Siapa yang merendah karena aku, tidak sombong dengan jabatannya, dengan ilmunya, maka aku akan muliakan dia. Wa man tafarraga li rahimtu. Dan siapa yang meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, khusus azan ke masjid, luangkan waktu mengaji, ada zikir pagi petang yang dilakukan, maka aku akan memberikan rahmatku padanya. Wa man istaghfarani ghafartu lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku akan memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Tentu kalau kesalahan diampuni, berarti tidak jadi dihukum dan fasilitas akan kembali kepada orang tersebut. Anda kalau di kantor, lalu Anda diputihkan kesalahan Anda, apa yang terjadi? Anda akan kembali sebagai pegawai seperti baru awal dan Anda akan mendapatkan semua fasilitasnya. Ibnul Jauzi berkata, rahimahullah,
dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin, bahwasanya iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, mereka selalu beristighfar dan mengucapkan la ilaha illallah, berzikir Tuhan tempat bergantung, memohon, takut, cinta kecuali Allah. Maka aku tanamkan pada diri mereka hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi mereka tidak beristighfar karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik. Kata ada mengatakan rahimahullah, Al-Quran menunjukkan kalian penyakit dan obat dari penyakit kalian itu. Penyakit kalian adalah dosa dan penyembuhannya adalah istighfar. Ali radhiyallahu anhu berkata, sahabat Nabi yang mulia, yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu ditanya kepada beliau, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Itu keselamatan bersama dia. Dan beliau juga mengatakan, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar. Lisannya mengatakan astagfirullah, kemudian Allah mau mengazabnya. Tidak mungkin terjadi. Dan subhanallah, ibadah zikir istighfar ini teman-teman sekalian adalah ibadah yang paling ringan. Enggak ada gerakan anggota tubuh, kecuali lisan kita. Sambil tidur, sambil duduk, sambil di motor, sambil di mobil, sambil bekerja, sambil belanja. Apa susahnya? Astagfirullah wa atubu ilaih. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang soleh, orang patuh itu enak. Kita jujur, amanah, tanggung jawab, dipercaya, disuka sama orang, disuka juga oleh Allah. Kenapa harus menjadi pembohong, penipu, pelaku kriminal? Kenapa harus merusak nama kita dan juga jauh dari fasilitas Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan cuma itu teman-teman. Kalau dia merajalela kesalahan itu, akan merata. Semua kita akan kena. Kemudian berkata juga Luqman al-Hakim. Surah Luqman yang Anda sudah tahu dalam Al-Quran, orang ini terkenal sekali Al-Hakim, sangat bijaksana. Dinukil dalam sebuah perkataan beliau berkata pada anaknya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak. Seperti pada saat hujan turun antara azan dan iqamah sepertiga malam, ada Allah ijabah doa-doa orang. Apa kata Luqman? Bukan dia bilang, hai anakku minta hajatmu. Dia mengatakan, maka pada saat itu perbanyak istighfar. Karena dengan dimaafkan, semua akan dapat fasilitas. Anda tahu waktu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, kan melanggar, tidak boleh makan buah lalu dia langgar. Apa yang terjadi? Nabi Adam minta dikembalikan ke surga? Tidak. Nabi Adam minta dikasih fasilitas? Tidak. Dia bilang apa? Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami salah. Maafkan kami. Karena Nabi Adam tahu betul kalau dimaafin kembali fasilitasnya. Itu poinnya sebenarnya. Begitu juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, Tuba ini sebuah istana di surga bagi orang yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Abu Minhal berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dia cintai daripada istighfar. Nanti kalau kita masuk kuburan, kita paling senang dengan istighfar yang pernah kita ucapkan. Duduk teman-teman bisa ratusan ribuan kali kita bisa baca istighfar itu. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu akan turun. Seorang Badui berkata, pada saat ada orang-orang mau datang tinggal di sekitar rumahnya, kayak bapak-bapak di sini tinggal satu komplek begini, mereka kasih syarat apa kalau orang mau bertetangga dengan mereka? Mereka mengatakan, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan lebat yang akan mengandung air. Maksudnya akan mendatangkan rezeki yang banyak dari langit. Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah juga berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar di dalam catatan amalnya, pada setiap jarak 2 baris, habis mengucapin apa? Istighfar. Habis kerjain apa? Istighfar. Selalu begitu, maka dia akan sangat senang melihat nanti itu pada hari kiamat. Terakhir Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, pikiranku terpaku pada satu masalah yang sangat sulit aku untuk hadapi. Maka aku pun beristighfar kepada Allah 1000 kali sampai dadaku dilapangkan, maka dan masalahku terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku untuk zikir dan istighfar sampai masalahku atau apa yang aku inginkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman-teman, kalau kita mau bahas ini tidak akan pernah ada habisnya. Tapi saya ingin titip pesan wasiat ini teman-teman. Hadir di sini, bapak-bapak hadir di sini,
bukan untuk main-main. Anda tuh sini luangkan waktu, mungkin tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan, bukan untuk seremoni atau testimoni. Mau dengar khutbah bagus nggak sih? Mau hadir Jumat ramai nggak di komplek? Bukan itu. Rugi sekali kalau cuma itu niatnya. Anda datang untuk mendengarkan wasiat ceramah para dai yang mengingatkan kita supaya ada bekal 1 pekan ke depan. Jumat depan dengar lagi supaya ada bekalnya. Rugi kalau pulang nggak bawa hasil. Tujuannya saya teriak-teriak di sini teman-teman untuk kita membawa pada perubahan dari diri saya dan juga teman-teman sekalian. Karena ini fenomena depan mata sudah terlihat, selalu terjadi permasalahan-permasalahan besar. Dan seperti seakan-akan kita tidak enggak dengan itu. Yang uniknya kita ini kaum muslimin. Kita orang-orang yang faham. Ada qaulullah, kitab Al-Quran diterjemahkan dalam semua bahasa termasuk bahasa Indonesia. Ada hadis-hadis Nabi SAW. Masjid kita banyak, dai-dai kita banyak. Kemana semuanya ini? Sehingga seakan-akan tidak berefek. Saya nggak perlu teman-teman sekalian Anda keluar dari masjid ini mengatakan khutbahnya bagus. Nggak penting buat kita itu. Nggak penting, demi Allah nggak penting buat saya. Kan itu akan riak kalau kita hanya puji orang. Apa yang kita mau kejar dengan pujian sepanjang lidahnya? Oh itu bagus ya. Terus dapat apa? Tambah gemuk badan saya? Tambah pintar ke saya? Nggak ada sama sekali. Bodoh benar seorang dai kalau tujuannya untuk itu. Tapi bagaimana Anda pulang berubah menjadi orang lebih baik? Sehingga memang ini akan merata semuanya dan kita semua akan dapat manfaat. Karena musibah ini datang sekali lagi karena banyak dosa kita. Mulai dari diri kita, mulai dengan keluarga kita, insya Allah Allah SWT akan mengangkat masalah-masalah ini. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepada Dia, Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum menjalankan sunnah Nabi SAW berdoa di khutbah kedua, saya mengingatkan kembali teman-teman, umur kita terbatas. Jangan terpengaruh dengan umur yang masih muda, kulit yang masih kencang. Demi Allah, kematian kalau datang tidak mengenal jabatan, umur, suku, dia akan datang seketika. Mati itu fenomena yang sangat luar biasa, spektakuler. Orang itu kuat, berotot, ahli bela diri, binaragawan, seketika mati. Dan semua hanya akan jadi cerita. Ingat, Anda akan ditemani di kuburan oleh amal Anda yang selama ini Anda lalaikan. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam menuju ke kuburan, akan ikut 3 bersamanya. Akan ikut keluarganya, mengantarnya. Tapi itu juga hanya sampai di atas liang lahat. Dia tidak akan mungkin masuk ke dalam liang lahat. Dia juga tidak akan mungkin menunggu menginap di situ. Secinta-cinta istri Anda pada Anda tidak akan mungkin seperti itu. Anda pun cinta pada istri, tidak akan Anda di kuburan tersebut menunggu. Anak juga sama orang tuanya tidak akan pernah duduk menginap di kuburan. Pulang. Mereka akan mengenang Anda sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Habis itu mereka akan lupakan Anda. Sekarang saya tanya teman-teman di sini, apakah ada di antara kita yang mengenang kisah kakeknya atau ayah kakeknya? Yang paling jauh mungkin ayah kita atau kakek kita. Mana generasi yang di atas? Sudah nggak ada. 2-3 generasi kita akan dilupakan, selesai. Kata Nabi SAW, yang kedua adalah hartanya. Mobil Ferrari, mobil Alphard yang Anda punya, mewah-mewah, yang biasa Anda bangga dengan pakai. Bangga kalau pakai kantor, hanya sampai di pagar kuburan, tidak akan masuk ke liang lahat. Pasti akan dibawa pulang jadi warisan. 2 itu akan pulang, kata Nabi SAW, dan tinggal bersamanya amalnya. Sholat, puasa, zikir, baca Quran, yang selama ini bapak-bapak selalu lalaikan. Itu justru yang menemani di kuburan. Kalau itu sedikit, maka Anda akan sendirian dan akan banyak gangguan-gangguan dan siksaan di kuburan. Maka harus hati-hati. Selamatkan diri Anda teman-teman sekalian, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali diri Anda sendiri. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai dia mengubah dirinya sendiri. Dia berubah menjadi orang baik, maka dia telah menyelamatkan dirinya. Selamatkan diri Anda teman-teman sekalian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan ada 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kata Nabi SAW, Jumat 12 waktu, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali Allah akan ijabah. Riwayat yang lain dan ada juga menjelaskan bahwasanya kejarlah itu selepas sholat asar. Riwayat yang kedua, Jumat tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali Allah ijabah, dan itu dilakukan atau akan diijabah oleh Allah semenjak khatib di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua karena ini adalah waktu mustajab.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami memuji-Mu ya Allah sampai Engkau ridho dengan puji-pujian kami, dan kami ucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Engkau telah mengucapkan salam hormat kepada yang bersama dengan para malaikat. Ya Allah, kami tidak berkumpul di tempat ini kecuali karena ingin menjalankan salah satu dari perintah-Mu, dan kami mohon ya Allah, terimalah ini dengan pahala yang sempurna. Dan terimalah ya Allah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, kami bukan memohon agar Engkau memaafkan kesalahan kami, tapi kami mohon dengan kemahamurahan-Mu agar Engkau mengganti dosa-dosa kami menjadi pahala. Karena Engkau menyebutkan dalam firman-Mu, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ada hamba-hamba-Mu yang Engkau ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, pelanggaran kami sudah terlalu banyak, kelalaian kami sudah terlalu melimpah, dan terlalu banyak peringatan-peringatan datang kepada-Mu tapi kami belum engah. Maka maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah juga seluruh kerabat-kerabat kami, kedua orang tua kami, dan muslimin juga muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka. Satukan kami di bawah Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kami dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah. Karuniahilah untuk kami, para pemimpin kami, semua tidak terkecuali keimanan, ketakwaan kepada-Mu, kembali kepada syariat-Mu, sehingga kami selalu mendapatkan rahmat-Mu. Lunasilah utang negara kami semudah-mudahnya. Dan ya Allah, siapapun menginginkan keburukan buat kami, buat negeri kami, buat agama kami, kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan semua kebaikan-kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu memerintahkan kita berbuat keadilan dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan keji, pelanggaran, kemungkaran, kemaksiatan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.